Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 51 ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Hadiratnya Ganda. Hadirat Tuhan yang ganda, yang double porsi. Kita mau lihat apa yang ditulis oleh Daud di sini. Daud menyatakan dua hal di dalam ayat yang tadi saya baca tentang hadiratnya. Yang pertama kita mau lihat, Daud bilang janganlah membuang aku dari hadapanmu. Hadapanmu itu Tuhan. Jadi kalau sebelumnya Tuhan tidak membuang dia misalnya, itu Daud sedang berhadap-hadapan dengan Tuhan. Tadi Daud bilang jangan membuang aku dari hadapanmu. Jadi Daud tidak mau bergeser ketika dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Kata berhadapan dengan Tuhan itu bicara tentang membangun keintiman dengan Tuhan. Waktu Musa naik di gunung, Alkitab berkata selama 40 hari dia berhadap-hadapan dengan Tuhan seperti seorang sahabat. Jadi Daud sedang berkata di dalam bagian ini yang pertama bahwa dia tidak mau jauh dari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang ada di luarnya, bagaimana Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dia, dan kemuliaan Tuhan, bobot hadirat Allah yang ada di dalam kemuliaan Tuhan itu terpancar kepada Daud. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya yang pertama ini, bahwa Daud tetap mau hadiratnya yang ada di luar dia itu terus bersama dengan dia. Hadirat yang mana? Keintiman dia berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Dia nggak mau Tuhan membuang dia jauh dari hadapan Tuhan. Jadi dia mau tetap ada di hadapan Tuhan. Dia mau tetap membangun keintiman dengan Tuhan, berhadapan-hadapan muka dengan Tuhan. Supaya kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan ada di luar Daud. Ada bersama dengan Daud di luar. Yang kedua, poin yang kedua Daud bilang, saya bacakan ya. Dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Roh yang kudus itu ada di dalam Daud. Dan Daud mau berkata bahwa Daud mau Tuhan tetap membangun keintiman dengan dia di dalam dia. Rohnya tetap intim dengan roh Daud di dalam. Artinya Daud mau hadiratnya tetap ada di dalam Daud. Ini keren. Bukankah hal yang sama juga saudara dan saya alami selama Roh Kudus ada di dalam kita, dan kita terus membangun keintiman dengan Roh Kudus, hadiratnya tetap terjaga di dalam kita. Tapi kita juga harus seperti Daud, membangun keintiman sampai Allah hadir dan Allah datang berhadap-hadapan dengan kita di dalam hadiratnya. Jadi Daud mau dua hal ini dia alami, hadiratnya dari luar dan hadiratnya di dalam. Kemuliaannya yang datang dari luar dan menaungi menyinari Daud, tapi kemuliaannya yang juga di dalam Daud melalui Roh Kudus di dalamnya. Daud memiliki hadirat Allah yang ganda. Tuhan mau tanyakan ini juga bagi saudara dan saya hari ini. Apakah kita hanya puas karena Roh Kudus ada di dalam kita lalu kita berkata kita intim? Belum tentu. Kita harus terus membangun hubungan dengan Roh Kudus, supaya kemuliaannya, hadirannya ada di dalam dia bisa berdampak keluar. Dan yang tadi pertama, kita terus membangun hubungan dengan Tuhan seperti seorang sahabat yang berhadap-hadapan muka seperti Musa naik ke gunung, supaya kemuliaan Tuhan itu terpancar dalam kehidupan kita. Di luar kita orang bisa merasakan hadirat Tuhan, sehingga kita memiliki hadiratnya yang ganda. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memiliki hadiratnya yang ganda dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Disinari, bertemu, berhadapan dengan Tuhan, dan membiarkan juga Roh Kudus
membangun keintiman dengan kita dari dalam. Amin.